Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin pasti adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKN Nazaret pada hari ini, tanggal 13 Juni tahun 2021 ya adik-adik. Nah, walaupun ibadah sekolah minggu kita masih dilaksanakan secara live streaming, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Kita harus tetap bersuka cita, karena Tuhan masih menjaga kita hingga saat ini. Baiklah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, pada pagi hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas berkat, kesehatan, umur panjang, dan juga penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, hingga kami masih bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini dengan sehat. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar, dan Tuhan berkati juga supaya kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mau mendengarkan
mendengarkan firman-Mu pada hari ini, kami anak-anak-Mu berdoa meminta hikmat Tuhan. Kami ingin agar setiap hari tahu bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang buka Alkitabnya di Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 3 ayat 6 sampai 15. Sudah ketemu? 1 Raja-Raja 3 ayat 6 sampai 15. Nah, kalian baca sendiri ya Alkitabnya. Nanti, kakak mau menjelaskan tentang doa Salomo memohon hikmat. Salomo masih sangat muda menggantikan Daud, ayahnya, menjadi raja. Hal ini dicatat di dalam Alkitab. Ia sadar bahwa jabatan raja adalah pekerjaan yang sangat besar. Maka Salomo meminta pertolongan dari Allah. Allah yang telah memimpin ayahnya akan memimpin Salomo juga. Salomo sadar bahwa ia sedang dipercayakan tugas yang besar untuk memimpin umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Sejarah perjalanan bangsa Israel dapat diibaratkan seperti gunung. Setelah mereka menjalani hidup yang penuh dengan kesengsaraan, pada akhirnya mereka sampai ke puncak tertinggi, yaitu zaman keemasan di bawah pemerintahan Raja Salomo. Pada masa Raja Salomo, umat yang hidup dengan damai dan sejahtera, bangsa Israel termasyhur sebagai suatu bangsa yang kuat. Salomo menjadi raja yang mengagumkan karena hikmatnya yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain yang walaupun saat itu dia masih muda. Nah, dalam cerita ini adik-adik, bahwa latar belakang dari semua kemasyhuran Salomo sebagai seorang raja yang penuh hikmat, yaitu ketika Tuhan datang kepadanya untuk meminta apa saja yang hendak diberikan Tuhan kepadanya, tetapi Salomo tidak meminta keuntungan diri sendiri, baik berupa kekayaan, umur panjang maupun nyawa musuhnya, tetapi hati yang mendengar, hati yang merindukan penyertaan Tuhan. Sebab Salomo tidak dapat bekerja sendiri mengandalkan kemampuannya untuk memimpin umat Israel. Maka Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian, bahkan yang tidak dimintanya pun diberikan padanya. Jika melihat latar belakang hidup Salomo merupakan anak seorang raja yang diangkat menggantikan ayahnya Daud. Dia hidup dan dibesarkan di lingkungan istana. Sebenarnya apa yang tidak bisa Salomo dapatkan, namun kita melihat Salomo merendahkan diri di bawah kuasa Tuhan. Sekalipun ia sudah terbiasa hidup di dalam lingkungan pemerintahan, namun dia tetap merasa tidak mampu jika hanya mengandalkan diri sendiri. Dia membutuhkan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Sebagaimana ucapan Tuhan Yesus yang berkata, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Sebagaimana pengajaran hikmat yang diajarkan oleh Salomo, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti kita mau tunduk di bawah pengajaran dan tuntunan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mau menerima tuntunan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi sumber hikmat itu sendiri yaitu Yesus Kristus, sebagaimana disaksikan di Matius 12 ayat yang ke-42. Seorang yang lebih besar dari Salomo, Paulus mengatakan di 1 Korintus 1 ayat 30, Kristus Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Hikmat manusia menganggap salib adalah kebodohan. Namun bagi kita orang yang beriman, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi kita mau belajar melalui hikmat yang diterima oleh Salomo dari Tuhan, bahwa dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai seorang raja bukanlah hal yang mudah. Namun Salomo memperlihatkan sikap sebagai seorang yang rindu untuk mendengarkan setiap tuntunan Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Jadi tujuan pembelajaran kita
pada hari ini bahwa anak dapat dekat dengan Tuhan Yesus melalui doa. Doa yang meminta hikmat dari Tuhan pasti akan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Contohnya, mendoakan untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, anak dapat mengetahui bahwa doa dapat membuat segala yang dikerjakan berhasil. Nah, kesimpulannya hari ini bahwa hikmat adalah pimpinan Tuhan bagi kita dalam memutuskan sesuatu, sehingga apa yang kita pilih itu tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan doa yang meminta hikmat dari Tuhan pasti akan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Contohnya, mendoakan kebutuhan saudara seiman, mendoakan bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas berkat dari firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bangun pagi dengan keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun atas penyertaan-Mu. Dan juga kami ada sampai sekarang ini, semuanya karena kuasa-Mu yang sungguh besar Tuhan. Kami juga mendoakan buat teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka bisa bergabung lagi bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, pendeta, pekerja harian gereja, dan semua orang ya Tuhan. Semoga apapun yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan lancar. Lindungi dan sertai kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19, sehingga kami semua dilindungi dari pandemi ini ya Tuhan, dan semua orang tetap sehat. Dan juga Tuhan, berkati setiap hal yang kami lakukan, sehingga apa yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sungguh besar dan nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, dan Engkau telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Baiklah adik-adik, kita berdoa. Kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup dan matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga atas firman-Mu tadi yang telah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami telah selesai untuk beribadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, inilah seluruh doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum sempat hadir untuk menonton ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati menyertai mereka Tuhan Yesus. Sekarang kami juga Tuhan Yesus mau mulai kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kegiatan kami pada hari ini Tuhan, dari awal hingga sampainya nanti malam kami tidur dan nyenyak lagi Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Ayo, gimana kabarnya sampai saat ini? Masih baik kan? Ya, harus selalu baik adik-adik. Nah, gimana juga tadi tentang cerita sekolah minggunya kita pada pagi hari ini? Ayo, gimana? Ya, jangan lupa ya, untuk adik-adik selalu mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada setiap hari Minggu jam 7:30 pagi ya, hanya di channel YouTube GKI Nazaret adik-adik. Nah, cerita firman sudah selesai dan juga sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak mau mengingatkan untuk adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah dikasih oleh kakak sekolah minggu ya. Dan juga dimohon untuk setiap orang tua memotokan anak-anak sekolah minggu saat mereka sedang ibadah sekolah minggu ya. Nah, dan juga kakak mengingatkan, pandemi COVID ini juga adik-adik masih belum berakhir ya. Jadi kakak minta untuk adik-adik semua tetap menjaga diri adik-adik, jangan terlalu berkumpul, dan juga selalu mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak adik-adik. Karena di masa seperti ini kita bisa sangat rentan terhadap
virus COVID-19 ini adik-adik. Nah, jangan lupa ya. Sekian dari kakak-kakak semua. Sampai bertemu lagi di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.